Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar tematik? Bersama saya, Pak Heri, belajar tematik menjadi lebih asyik. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan belajar materi PJOK, IPA, dan Bahasa Indonesia. Mari kita mulai pembelajarannya. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Ayo membaca. Hari ini kamu akan bermain di luar. Permainan ini disebut dengan talikan pitanya. Perhatikan cara bermainnya. Talikan pitanya. Bagi siswa menjadi 5 atau 6 kelompok. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Secara bergantian, setiap anggota kelompok harus membawa pita dan menalikannya pada patok kayu di ujung lapangan. Saat peluit ditiup, setiap anggota di baris depan berjalan cepat membawa pita ke arah patok kayu di ujung lapangan. Anggota yang berada di depan bersiap-siap untuk berjalan. Anggota yang berjalan kembali ke arah barisan langsung menempati tempat di belakang barisan. Permainan berlangsung sekitar 15 menit. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu tercepat. Sebelum bermain, kamu harus memiliki keterampilan berjalan. Perhatikan tekniknya. Kepala tegak, postur tubuh lurus, otot perut dijaga tetap kencang, otot paha santai, otot lutut dikencangkan, bahu santai, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada, punggung tegak, tangan mengepal longgar, dan tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Jadi, permainan ini tidak berlari, melainkan jalan cepat. Silahkan kalian praktekkan di rumah. Dalam berolahraga, kamu harus bekerja sama agar tujuan tercapai. Perbedaan yang dimiliki anggota tim bukan penghalang untuk bersatu. Ayo mengamati. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Contohnya, pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh pada gambar tersebut adalah tanaman kangkung dan eceng gondok. Yang kedua, higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun.
Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tanamannya adalah pakis. Dan yang ketiga adalah xerophyt. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contoh tanaman ini adalah lidah buaya dan kaktus. Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya. Jadi tugas kalian adalah silakan mencari 6 contoh tumbuhan, kemudian kalian sebutkan cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri. Yang selanjutnya, kalian juga mencari 6 tumbuhan dan kalian sebutkan cara tumbuhan tersebut melindungi diri. Silakan kalian kerjakan pada buku tugas. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Ayo membaca. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia.
Ahmad Subardjo Djoyo Adi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta, 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni adalah salah seorang tokoh muda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Berdasarkan bacaan tersebut, isilah peta pikiran berikut. Di judulnya tadi yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, apa yang melandasi proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Yang kedua, mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang keempat, bagaimana proses proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Yang kelima, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan yang keenam, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia? Demikianlah tadi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.